Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, berjumpa lagi bersama gue Rezi Beka Putra di channel Malunti Minggu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat atau yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Hari ini Senin 29 Juli 2024. Sekarang jam 7.55. Gue sekarang lokasinya ada di mana? Masih di Tondo ini toh. Marta Dinata. Marta Dinata di bawah sana. Ini masih Jalan Talise. Sebenarnya lokasi masih di Tondo, dari Bundaran STK terus naik ke atas karena kegiatannya gua kali ini training lagi kayak tahun lalu, cuma trainingnya agak sedikit berbeda. 2 hari lalu kan sempat gua review NMAX varian turbo, dan hari ini tuh trainingnya. Sekarang gua lagi sama teman di sebelah nih, Guys, yang mau lihat IG-nya nanti gua tampilin di videonya, boleh toh? Ini trainingnya pagi ini mau test ride dulu, tapi karena dibagi per 5 orang, satu kelompok 5 orang, jadi 5 orang berikutnya nanti belakangan lah. 5 orang pertama test ride dulu. NMAX yang disediakan untuk test ride itu NMAX Turbo Tech-Max. Tadi gue lihat, mudah-mudahan gue bisa ambil footage untuk perekaman untuk untuk test ride motor NMAX ya. Jadi 5 orang sisanya di kelompok kedua itu harus nunggu dulu selama beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan test ride-nya berlangsung lancar. Terus setelah dari sini itu mau dilanjut ke Arkai Jaya cabang Imam Bonjol untuk ngelanjutin trainingnya sampai sore. Ya harapannya sih semoga trainingnya lancar ya. Nah, jadi lokasi test ride-nya di sini. Soalnya baru pertama kali sih singgah di sini. Jadi startnya dari titik gue berdiri sekarang, lurus ke sana, mentok, belok kiri, turun ke bawah, mentok, belok kiri lagi, ketemu Bundaran STK, terus naik lagi ke atas, dan finishnya di sini guys. Emang pas sih tempat test ride-nya di sini, soalnya sepi banget cuy. Jadi sekali lagi startnya di sini, lurus ke sana, mentok, belok kiri, turun ke bawah, mentok, belok kiri lagi, ketemu jalur 2 ke arah STK, bundaran tadi. Naik lagi ke atas, bentok, ketemu tikungan, belok kiri sini, dan finishnya di tempat di titik kumpul ini. Jadi karena ini masih lama mau nunggu sesi test ride-nya, gue masih bisa santai-santai dulu. Nah, ini ada yang bawa itu datang nih. Ini orang pertama yang ngetes hari ini. NMAX yang apa? Tipe Tech-Max ya. Tapi nggak tahu deh itu NMAX yang Tech-Max ini lambat. Adri, NMAX yang Tech-Max ini nanti belum ready ya, harus inden dulu toh? Iya, harus inden dulu guys. Nah itu kan Inden itu minimal 1 juta. oh iya, inden minimal 1 juta. Jadi untuk tipe Tech-Max Ultimate untuk wilayah Palu, kalau untuk saat ini masih belum ready. Sedangkan ini yang khusus test ride doang. Jadi yang ready sekarang di Kota Palu itu tipe Neo sama tipe Turbo standar. Sedangkan yang ini tipe Tech-Max, nanti gua cantumin OTR-nya berapa ya untuk masing-masing tipe. Kalau ada yang mau NMAX tipe Turbo Tech-Max ini harus inden dulu guys, minimal 1 juta. Jadi gua mau nunggu dulu sampai giliran gua ngetes ride, baru gua kalau bisa usahakan untuk bikin footage-nya di NMAX tipe Tech-Max ini, oke? Sekarang tiba giliran gua guys. Pertama kali test ride, tapi unitnya disediain sama Arkai Jaya cuy. Kok gak bisa masuk nih? Biasanya bisa masuk ini, Bu. Kalau cuma bisa pakai external kamera bagus, cuma kemarin masalahnya helmku hilang. Hayya. Bismillah, semoga tes ride-nya lancar, cuy. Oke, langsung kita mulai aja guys.
penjelasan sistem apa namanya, turbonya ini untuk S dan M nya, S dan T nya nanti gue jelasin ya. Yang jelas ini tipe TechMatch yang udah ada TCS, traction control system, sama rem ABS juga cuy. By the way, yang di depan itu Lexi LX tipe ABS ya. Itu unit test ride juga ternyata, dan sempat gua test ride beberapa bulan lalu waktu training new product Lexi LX. Dan unitnya juga sudah gua review. Kalian bisa cek sendiri di YouTube ya, di channel gue. Gue belum bisa jelasin sekarang untuk mode turbonya, nantilah gue jelasin. Pokoknya tombol-tombolnya lebih banyak ya, karena ini tipe TechMatch yang bisa terhubung dengan Garmin Street Cross, yaitu aplikasi kayak munculin peta gitu di layar TFT di bawahnya ya. Ini mudah-mudahan sudut kameranya bagus ya. Soalnya baru gue pasangin di helm full face lama gua, karena seperti gue bilang tadi sebelum maju test ride, helm gue yang Mark 1 Elite itu hilang cuy 2 hari yang lalu. Aduh, namanya juga musibah ya. Wah, disuruh maju duluan cuy. Nah, pas ada tanjakan baru mode shiftnya. Nah, yang baru mode shiftnya bisa kepake cuy. Kalau kita balik lagi ke tempat tadi, balik lagi di sini. Akhirnya. Bagus. Tapi saya belum bisa jelaskan untuk mode ini nanti saya jelaskan di segmen berikutnya, Pak. Intinya overall memang bermanfaat sekali dia untuk mode turbonya. Ini dilepas dulu, guys. Tapi nah, ya walaupun tesnya cuma 1 putaran doang, overall gue udah cukup puas. Say hello dulu. Kalau tidak kuat lambaikan tangan. Hah? Apa? Hidup. Apa yang mau direkam dari dia, Kak? Nah, itu sekarang giliran salah yang lain juga. Ya? Berapa putaran, Pak? 4 putaran. Oh, 4 putaran lagi sebentar ini. Wah, enak dong 4 putaran, cuy. Baru 1 putaran. Iya, semua dapat 4 putaran itu, Pak. Kalau semua dapat 4 putaran bagus itu. Coba lihat, gue pakai rekaman terpisah lagi gara-gara tuh helm kemarin hilang, coy. Ya, kayaknya gue pakai sekarang emang bisa ini sih. Bisa apa namanya? Ada mic eksternalnya, ada colokannya, cuma ya nggak bisa gue pasang karena dipasang mentok dengan dagu helm gue, coy. Mau nggak mau ya. Tapi tetap aja gue udah pesan mounting helmnya. Ini sementara ditunggu pengirimannya dari Leo Shopee.
Nanti kalau bisa gua unboxing juga tuh sekalian. Ini sekarang nunggu giliran, nunggu motornya datang lagi. Mudah-mudahan beneran tuh bisa dapat 4 putaran biar gua puas kali ya. Oke, kita cut dulu ke sesi lain. Oke. Oh iya, lupa. Ini penampakan motornya. Warnanya untuk tipe Tech-Max cuma satu doang ya. Hitam lebih ke coklat gitu, logo NMAX warna emas, ada logo Maxi Signature-nya di sebelah kanan. Ada plat test rate-nya di situ, dipasang di bingkai platnya. By the way, untuk semua motor Matic Yamaha doang ya, itu udah dapat bingkai plat. Tergantung segmennya sih, ada segmen Maxi di sini, ada generasi 125 kalau nggak salah, atau bukan, ada yang nanti di sini logonya juga kalau kayak motor Frigo, Gear 125 sama Mio M3. Cuma logo ini sih namanya apa? Logo Blue Core sama FI. Terus yang kategori klasik berarti logonya T-Classic. Ini giliran berikutnya lagi mau test ride. Nanti didampingi sama yang bawa Lexi LX ABS ini tadi. Biar tahu rute sih kayaknya. Nah, ini motornya hidup. Ini mau difoto dulu guys. Ya langsung maju saja. Nah, buset, dari awal udah laju memang tuh, udah ngebut tuh dari awal. Ya paling kita tunggu lagi, ketemu tikungan sana langsung belok kiri, turun ke bawah, mentok lagi ke kiri, ketemu jalur 2, lurus lagi sampai ketemu Darkness Teki, baru naik lagi sampai di sini. Ini masih ada yang lain sih belum dapat giliran. Hei, kalau tidak kuat lambaikan tangan. Kalau tidak kuat lambaikan tangan. Kapan lagi coba muka-muka mereka ini udah, kapan lagi coba muka-muka mereka ini masuk semua di channel gua. Itu helm gua kelihatan di sana dari jauh tuh, gara-gara helm gua kemarin hilang. Ya, tunggu nanti keuangan gua longgar lagi baru beli yang baru. Amin. Jadi untuk sementara pakai helm itu sih, mau nggak mau. Cuma di sini ada beberapa yang nggak mau ini sih, nggak mau test ride karena ragu-ragu, karena udah dibilang dari awal kalau nggak mau test ride jangan dipaksa, kalau ragu-ragu jangan deh, soalnya memang sensasinya pas gua bawa tadi emang bisa ngebut sih. Tapi nanti untuk penjelasan Y-shift-nya nanti gue jelasin di segmen berikutnya, jadi gue mau cut dulu lah. Oke? Sampai shift 3 tadi kan? Belum sampai. Kalau bisa barangkali nanti di kesempatan lain lah. Nanti kok jatuh sama ke video dong. Satu A. Ini pas lagi briefing ya sebelum mulai ngetes motornya. Kalau ditanya tujuannya apa, biar nanti ini jadi bekal bagi semua tim marketing di Akai Jaya sebelum mulai menjual NMAX Turbo ini ke konsumen. Ya masih ada NMAX Neo, tapi fiturnya tidak selengkap di NMAX Turbo tipe Tech-Max ini. Yang gua review kemarin itu NMAX Turbo tipe standar warna silver, dan yang satunya lagi untuk turbo standar, dia warnanya kayak gini, magma black juga. Cuman ya ada beda-bedanya dikit lah. Nanti gue tampilin di video ini bedanya apa aja biar jelas. Dan gue lupa bilang di video kemarin, yang bikin mind blowing itu sebenarnya semua varian NMAX itu dari tipe Neo sampai tipe Tech-Max Ultimate itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan Yamaha Motorcycle Connect. Harapannya dari Y Connect yang gue bilang barusan itu kan sempat bermasalah di konsumsi baterai atau akinya yang boros. Tapi setelah gue dengar ada berita kalau motornya udah udah ganti vendor untuk bagian CCU-nya, semoga konsumsi akinya gak boros lagi kayak kemarin. Karena ya waktu itu ada pernah mengeluh ke gua NMAX tipe connected yang Gen 2 dalam setahun itu udah sampai 3 kali ganti aki doang. Aki dalam setahun udah 3 kali. Aki berapa sih harganya? Mungkin 200 atau 300an tergantung merek juga ya. Cuma ya jatuhnya jadi boros banget cuy. Jadi ini sekali lagi semua tipe NMAX itu dari tipe Neo standar, Neo S,
turbo standar, turbo TechMax dan turbo TechMax Ultimate itu udah dilengkapi dengan Yamaha Motorcycle Connect. Jadi dari sini gua nanti mau lanjut ke AK Jaya cabang Imam Bonjol, karena di sini untuk sesi tes ride doang. Sebelum tadi udah briefing dulu. Ini juga briefing sih, tapi briefing supaya apa namanya? Supaya bisa paham cara menggunakan mode S dan mode T di motor ini. Terus ada tombol shiftnya juga. Gue sempat tes beberapa kali, tapi sayangnya belum sampai ke shift 3. Jadi ya gue biarin aja dulu. Siapa tahu nanti beneran kayak tadi bisa dapat 4 putaran, atau kalau enggak nanti bisa gue coba di kesempatan lain. Oke? A few moments later. Para pejantan. Oke. Sekarang gue posisinya di AK Jaya Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol. Tepatnya di lantai 2-nya ya, lantai khusus training ya. Iya, training. Iya, Istilahnya di sini YTC, Yamaha Training Center. Sekarang gue lagi sama teman lagi ngurus konsumen tuh. Dan kemana-mana bosku. Tetap di YouTube channelnya Rajib. Rajib Sulteng. Jangan lupa subscribe. Channel Rajib Sulteng. Ini sebenarnya masih mau nunggu yang lain, soalnya yang lain belum datang. Ada makan dan ada juga tertangkap polisi tadi. Nanti kita orang mau. Iya, ada yang dibilang polisi tadi. Nanti kita orang mau ekspor sarangnya buaya di Sigi sana di. Ini buat gua kan kita orang. Di sarangnya di Jembatan. Iya, gak nyangka sih tadi ada yang ditilang polisi karena ternyata emang platnya mati sih. Konten tidak. Cuma nggak tahu gimana nanti urusannya, semoga aja bisa lolos ya. Tenang aja, ada nenek saya di karena kawal dari kepolisian. Wah. Oh. Bercanda. Jadi sampai di sini dari tes ride tadi, terus dilanjutkan di YTC di AK Jaya Imam Bonjol. Jip, Pokoknya itu kalau banyak pendapatan. trainingnya nanti sampai sore. Tapi tetap aja ada break makan siangnya sama nanti sore. Ada nanti yang kasih tuh. Kasih sore nanti gorengan. Iya. Dan insya Allah dari lo. Insya Allah satu lagi juga ada reward. Jadi nanti minta doanya dulu kawan-kawan supaya siapa tahu dapat reward lagi kayak lalu tuh. Jadi sambil nunggu teman yang lain datang, gue mau cut dulu. Mungkin nanti gue lanjut sebentar sore. Soalnya ada yang belum gue jelasin, nanti gue jelasin. Oke. Sekarang udah jam berapa sekarang? Udah siang sih. Ini lagi break. Sekarang jam setengah 1 siang. 12.31. Sekarang lagi break. Breaknya itu selama kurang lebih 1 jam. Ya 1 jam lebih lah. Ini gue masih di lantai 2. Ruangan trainingnya ada di belakang gue, sebelah sana. Dan beginilah pemandangannya kalau siang hari. Oh, ada backlightnya. Nanti bentar gue perlihatin. Jadi dari beberapa materi yang gue dapat, mumpung sekarang masih break, gue mau ngejelasin beberapa hal. Yang pertama, gue lupa waktu nge-review itu motor NMAX Turbo tipe standar. Sebenarnya semua varian NMAX yang generasi ketiga ini sudah bisa ngecas HP. Bedanya pada NMAX tipe Turbo dan tipe Turbo TechMax, bedanya begini loh. Kalau tipe TechMax dan Ultimate itu udah bisa pakai lubangnya ya, lubangnya di lacinya itu sudah pakai tipe C atau Type C. Sedangkan kalau di NMAX Neo ternyata itu masih harus beli adaptor lagi guys. Harus beli adaptor lagi. Beda dengan tipe TechMax dan tipe TechMax Ultimate yang sudah pakai lubangnya itu udah lubang Type C. Jadi nggak perlu beli adaptor lagi. Yang kedua tuh soal mode S dan mode T yang tadi pagi sempat gua tes. Itu sebenarnya begini ternyata. Gue coba inget-inget dulu soalnya takutnya agak lupa, takut salah ngomong ya. Soalnya bahaya kan posisi gue sebagai sales, kalau salah ngomong, salah ngejelasin konsumen kan jadinya gue juga yang malu. Mode S berarti untuk akselerasi yang lebih kalau misalnya lagi mau touring kan. Kalau kita butuh akselerasi lebih, misalnya mau nyalip truk atau mau nyalip bus, baru kita pakai mode S. Cara ganti modenya itu kan di saklar
sebelah kiri, di holder sebelah kiri ada tombol mode untuk beralih antara mode S atau mode sport dan mode T atau mode town. Town commuting ini untuk berkendara santai di perkotaan. Beda dengan mode S yaitu mode sport untuk mendapatkan akselerasi lebih. Di mode apapun itu kita bisa atur shiftnya dari tombol shift di bagian bawah, tombolnya di bawah tombol klakson ya. Nah, itu ada tiga tingkatan guys, shift 1, shift 2, dan shift 3. Tapi dengan catatan shiftnya bisa digunakan kalau kita motornya itu udah di RPM 5000 ke atas. Di RPM 5000 ke atas baru bisa pakai Y shift. Terus untuk shiftnya sendiri sebenarnya ternyata itu bekerja pada dua kondisi yang berbeda guys. Kondisi yang pertama pada saat lagi kita sengaja dari yang tadinya jalan santai, terus kita mau ke lebih mencari akselerasi yang lebih kencang lagi, udah di 5000 rpm ke atas baru kita tekan tombol shiftnya, shift 1, shift 2 sampai shift 3. Itu berpengaruh juga nanti sama puli depannya guys. Ya, masuk. Oh masih aneh. Tunggu bentar guys, ada yang minta di spotting. Kok main habis datang? Iya lah, belum selesai. Tema aku sih wifi, kan mau WA. Di bawah, no? Di soalnya kemarin sudah. Sudah tersambung. Kok? Kayak ada ini. Kita galaksi ini dong. Iya. Sudah tahu passwordnya tadi. Sudah tahu? Bawa ini ya, pasti masih buat video. Kalau bawa HP-mu. Dua memang HP ku deh. Oke, lanjut. Nah, tadi kan di kondisi pertama kalau kita menekan shiftnya bisa dari shift 1 sampai shift 3 kan. Cuma ada satu kondisi lagi di mana ketika kita bawa motor, langsung bawa motor NMAX turbonya, tiba-tiba gasnya langsung dibejek. Itu gak usah tekan shift lagi, ternyata jadi bisa langsung shift 1 sampai di shift 2. Tapi kalau kita mau berpindah ke shift 3, kita harus tetap tekan tombol shift lagi. Motornya ada di dalam waktu gua training tadi dalam keadaan cover CVT-nya udah dibuka, karena setelah break ini mau ditunjukin puli depannya itu sesuai dengan shift yang kita gunakan itu, tergantung modenya juga. Jadi balik lagi ke tipe mode S untuk sport, kalau kita mau touring membutuhkan akselerasi yang lebih, dan yang kedua mode T atau town commuting untuk berkendara santai di perkotaan guys. Terus apa lagi? Oh ya, fitur lainnya itu juga ada TCS, Traction Control System. Itu bisa dimatiin nanti, tapi kondisinya sama kayak di NMAX generasi kedua yang tipe tertinggi. Kalau TCS-nya setelah kita hidupkan, ketika kita hidupin mesinnya lagi, otomatis TCS-nya akan hidup lagi. Makanya itu gunanya TCS sebenarnya untuk menjinakkan putaran mesin. Kalau kita misalnya gas tiba-tiba dibejek gasnya, itu tenaganya tidak langsung keluar semua. Jadi itu bisa dibilang itu fitur safety. Terus ada juga di tipe TechMax Ultimate itu udah ada rem ABS-nya. Fitur pengereman udah dilengkapi dengan anti-lock braking system. Tapi hanya ada di tipe TechMax Ultimate sama tipe TechMax itu sendiri. Iya, di tipe TechMax dan TechMax Ultimate udah ada fitur ABS-nya. Kalau tipe TechMax Ultimate kan yang dilengkapi dengan performance damper itu kayaknya belum ready. Kalaupun ada yang mau itu harus inden sih. Dan dari speedometernya juga saking canggihnya itu tipe TechMax Ultimate itu bisa terkoneksi dengan aplikasi Garmin Street Cross yang bisa nampilin peta. Terus kalau sudah terhubung dengan aplikasi Motorcycle Connect, setahu gua itu udah bisa putar musik, ada panggilan masuk, ada SMS masuk, itu bisa dilihat dari layar TFT di bagian bawahnya. Nanti gua tunjukin. Motornya ada di dalam. Nanti gua tunjukin kalau diizinin sih, tapi semoga diizinkan. Jadi kita cut dulu.
breaknya masih lama, jadi gua mau istirahat bentar, setelah itu baru lanjut lagi. Oke? Nah, sekarang gua tunjukin YECVT yang terpasang di NMAX Turbo ini guys. Ketika dia digas, seperti yang bisa kalian lihat, maka puli depan akan membesar, akan terangkat di bagian fan beltnya, sedangkan puli di bagian belakang itu akan mengecil. Kalau CVT itu begitu, kalau dia langsam, puli depan ini kecil sambal, puli belakang besar. Semakin saja. Ini membesar, ini mengecil. Itu cara kerja CVT begitu. Oke? Cara kerja CVT begitu. Iya. Ini mengecil, ini membesar. Kalau dia langsam, ini besar, ini kecil. Ketika dia saya gas, ini jadi besar. Ini jadi kecil. Nah, coba saya tekan shift ya. Boleh apa? Belum keluar kan menunya, Pak? Oke, S ya. Show mode S. Kan mau balik. Gas. Dia paksa untuk turun. Begitu dia full tadi tuh, dia full tadi gas. Begitu kita tekan shift, turun dia. Dia paksa untuk turun. Mana? Yang di sampingnya Sering utara namanya. ini yang aluminium itu. Ini, Iya. puli. Itu yang Iya. apa fungsinya motor? Kalau lagi dia dorong. Kalau dia dorong itu berarti ini membuka. Sama dengan itu yang model sana yang roller. Jadi kalau DP roller tabu ke atas, jadi dia dorong ini untuk membuka ini. Kalau ini membuka, ini dia paksa ke mengecil. Kalau lagi dia Ya. sana lebar. Kalau cara kerja CVT begitu. Kalau umpama ini sudah besar tadi, ketika kita tekan shift, dia turun. Kalau turun berarti ada tenaga. Kalau sebenarnya turbo itu begitu kita full, ditekan laju. Nah, makanya kita tadi kalau turbo itu ditekan laju, tapi sensasi turbo itu ditekan shift mundur. Di situ sudah sensasinya di situ. Oke, satu kali lagi. Iya. Sekali lagi, guys. Awas. Ya, cara kerjanya sebenarnya tidak seribet yang dibayangkan sih menurut gua. Setidaknya ini bisa membantu menambah akselerasi, apalagi pada saat menyalip kendaraan lain atau ketika kita membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi di tanjakan. Jadi intinya YECVT ini gunanya untuk membantu akselerasi, bukan untuk menambah top speed ya. Soalnya kalau top speed ya tergantung mekanik di bengkel sih. Tapi untuk harian kalau motornya dibiarin dalam keadaan standar begini udah lebih dari cukup sih. Oke, akhirnya trainingnya udah selesai. Sekarang posisinya lagi di Tondo sih. Balik lagi ke dealer AKJ Tondo. Trainingnya itu ternyata selesai 1 jam lebih cepat. Selesai 1 jam lebih cepat. Harusnya gue bisa aja sih langsung pulang ke rumah. Cuma gue mau nyantai dulu di sini sebentar. Sebelum pulang sekitar jam 5 sore, karena sekarang udah hampir jam 5 sore ya. Ya, sekarang yang mau gue bahas itu kesimpulannya guys. Yang pertama, NMAX ini nanti kalau kita rekap aja sekalian ya. NMAX Turbo ini kan ada terbagi jadi NMAX Turbo standar sama NMAX Turbo TechMax. TechMax ini terbagi ada satu varian lagi yang lebih tinggi, itu TechMax Ultimate. Bedanya TechMax dan TechMax Ultimate itu cuma di keberadaan performance damper sama cover knalpot. Performance damper ini gunanya untuk meredam getaran yang ada pada motor supaya pas bermanuver itu jadi lebih stabil. Terus untuk mode Y shift-nya
Ini sebenarnya diibaratkan seperti kalau kita bawa motor bebek guys, atau bawa motor gigi, atau bawa motor kopling manual lah. Gunanya itu pada dasarnya untuk akselerasi dan deselerasi. Akselerasinya bagaimana? Akselerasinya ini kalau kita lagi di tanjakan, motornya kurang kuat nih misalnya, kurang mampu untuk nanjak, kita tekan Y shift, entah itu di mode T atau mode S, maka akselerasinya akan bertambah. Sebenarnya ini bukan supaya motornya jadi lebih cepat, tapi untuk menambah tenaga. Ini lebih ke akselerasi, menambah akselerasi supaya bisa nanjak. Ya, faktor nanjaknya ini menentukan guys. Terus fungsi yang kedua itu sebenarnya ada pada deselerasi. Deselerasi ini maksudnya kalau misalnya kita turun gunung kan, motornya turun gunung, daripada kita ngandelin kampas rem secara terus menerus yang menyebabkan kampas remnya lama-lama bisa panas dan berakhir blong, sehingga menyebabkan banyak kecelakaan yang semuanya kebanyakan dari motor matic. Makanya ada fitur deselerasi dari tombol Y shift juga. Tingkatannya masing-masing untuk akselerasi ada 3 dan deselerasi itu juga ada 3 tingkatan guys. Khusus untuk akselerasi sendiri ternyata seperti yang gue bilang tadi siang itu ada 2 kondisi. Pada saat yang pertama pada saat dibejek itu langsung ke tingkatan 2. Kalau mau pindah ke tingkatan 3 berarti ya harus harus tekan tombol Y shift lagi. Yang kedua, pada saat kita dari jalan pelan, pada saat RPM udah lebih dari 5000 baru bisa pindahin tingkatan dari Y shiftnya tadi, shift 1, shift 2 sampai shift 3. Ingat ya, cuma 3 shift doang. Terus apa lagi? Mode S itu untuk akselerasi lebih kalau pada saat lagi touring atau perjalanan jauh, atau pada saat mau nyalip kendaraan besar kayak nyalip trek atau nyalip bus. Kalau misalnya kita butuh akselerasi yang lebih cepat, kita pindah aja ke mode S. Tapi kalau di mode T itu berarti lebih ke berkendara santai hanya di perkotaan yang mana tanjakannya juga tidak terlalu nanjak. Kalau di mode S baru bisa membantu pada saat menemui tanjakan curam, dan apalagi kalau nemu turunan curam baru bisa pakai Y shift-nya tadi untuk deselerasi. Jadi deselerasi ini seolah-olah seperti engine brake guys, atau back torque pada motor bebek ya, atau motor kopling. Jadi ada hentakan-hentakannya yang membuat motor bisa lebih melambat tanpa harus selalu mengandalkan rem. Endingnya pada saat gue training tadi sayangnya gue gak dapat reward, tapi gak apa-apa lah, yang penting ilmunya dapat, makan siangnya dapat, keseruannya juga dapat. Apalagi pas tadi pagi ternyata gue kira gue gak bisa ngambil footage ngerekam test ride-nya itu, ternyata alhamdulillah bisa guys. Malahan gue tadi sempat ditawarin begini, mau nggak kamu coba sekali lagi tapi 4 putaran. Saya bilang nanti aja deh bu, soalnya saya nanti sekali lagi kalau misalnya udah mau bikin konten test ride sekali lagi baru nanti saya hubungi. Ternyata itu sebelum ke AKJ Imam Bonjol itu ada beberapa sales lain yang juga sempat mencoba motor itu sebanyak 4 putaran. Cuma gua agak sempat nyoba karena gua pikir lebih baik gue langsung ke tempat latihan aja deh, ke tempat training, karena emang sebenarnya tadi juga udah dipersilakan untuk kembali ke tempat training di Kakek Jaya Imam Bonjol tadi. Overall banyak ilmu yang bisa didapat dari training tadi. Terus yang mau gue komentari beberapa hal lainnya dari motor itu tadi juga. Pertama dari segi ergonomi overall cukup bagus. Gua rasa nyaman-nyaman aja untuk perjalanan jarak dekat. Cuma gua gak tahu deh kalau untuk jarak jauh. Tapi sejauh ini gua gak ada komplain. Yang kedua dari suspensi. Nah, suspensi untuk shock belakangnya ternyata bisa diatur tingkat kekerasannya guys. Tingkat empuk dan kerasnya itu bisa diatur. Bahkan itu sejak NMAX generasi kedua. Loh, kenapa motornya? Tiada starter kakinya. Kakinya. Tidak menyala mesinnya. Dia mau di starter. Starter kaki. Balik lagi. Ada iklan lewat cuy. Dari shock breaker tadi terus masih suspensi ya. Suspensinya pas sempat tadi lewat jalanan yang tidak begitu mulus, gua rasa suspensinya nggak ada keluhan apa-apa sih. Tidak keras, malah tergolong empuk lah. Oke lah pokoknya itu suspensinya, nggak ada yang
nggak ada keluhan apa-apa deh soal suspensi. Terus dari tarikan mesin halus, belum lagi ditambah dari Y-shiftnya emang bener-bener berasa sesuai dengan penjelasan di materi yang gue terima tadi. Jadi oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Like kalau suka, dislike kalau udah suka, tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau ada yang salah atau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.